Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, malam ini saya ingin mengangkat topik harga mahal dari perang melawan teroris yang dilakukan Israel. Bapak Ibu semua, tahukah Anda, sejak perang terhadap teroris yang dilakukan Israel karena ada serangan teroris Hamas pada 7 Oktober 2023 dan Israel mulai masuk ke Gaza pada sekitar 23 Oktober 2023, telah gugur dalam perang melawan teroris sebanyak 891 tentara. 891 tentara tewas, sementara yang terluka sebanyak 5.569 tentara. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui, kultur Israel adalah kultur yang menyukai kehidupan, bukan kultur yang menyukai kematian. Bagi orang Israel, hidup adalah sebuah anugerah. Hidup adalah sebuah pemberian dari Tuhan, karena nafas atau nefes yang diberikan oleh Tuhan sendiri ketika Tuhan meniupkan nafasnya kepada Adam pada saat menciptakan manusia, itu adalah nafas dari Tuhan sendiri. Karena itu mereka punya aturan hukum, tidak boleh membunuh, tidak boleh aborsi. Kenapa? Karena nyawa adalah pemberian Tuhan. Hidup adalah sesuatu yang sangat berharga. Hidup adalah sesuatu yang sangat berarti. Kultur yang merayakan kehidupan ini ternyata tidak bisa bersanding dengan kultur yang tetangga-tetangga Israel ini adalah mereka yang sebaliknya merayakan kematian. Banyak sekali yang ingin menjadi martir. Banyak sekali yang mencari kematian, bukan ingin hidup tetapi ingin mati. Nah, Bapak Ibu semua, selain jumlah korban tewas tersebut, saya akan merinci buat Bapak Ibu agar Bapak Ibu mengetahui situasi di Israel. Menurut data dari Shin-Bet, nah Shin-Bet ini adalah badan yang mengurusi keamanan di dalam negeri Israel. Sementara kalau di luar Israel itu biasanya ditangani oleh Mossad. Nah, kita bicara tentang Shin-Bet. Menurut data yang dikeluarkan oleh Shin-Bet, sepanjang tahun 2024 terjadi penurunan serangan teroris sebanyak 40%. Puji Tuhan Bapak Ibu, penyerangan yang ingin dilakukan oleh teroris itu turun 40%. Tetapi jangan salah, jumlahnya tetap banyak. Karena Shin-Bet mengungkapkan ada 1040 serangan teroris signifikan yang digagalkan di Yerusalem, di Yudea dan Samaria, dan ini semua termasuk upaya serangan bom bunuh diri dan serangan penculikan. Nah, jadi Bapak Ibu, 1040 ini turun jumlahnya dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi 1040 merupakan kabar baik, tetapi jumlahnya tetap banyak. Harusnya terorisme tidak ada lagi. Harusnya jumlah kasus itu 0, bukan 1040 kasus. Nah, kita lihat, menurut data Shin-Bet, ada 20 sel teroris dari kalangan Arab Israel sendiri. Mengerikan Bapak Ibu. Kenapa ngeri? Karena ini orang Arab yang menjadi warga Israel, tetapi mereka berniat membunuh orang Yahudi sesama warga negara Israel. Nah, ini ada 20 sel teroris. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana mereka ini menjadi duri dalam daging bagi negara Israel. Dan puji Tuhan, Shin-Bet berhasil menggagalkan serangan dari sel teroris ini, termasuk serangan menggunakan bom mobil. Nah saudara, selain itu, di jalur Gaza sendiri
dari penangkapan yang dilakukan oleh Sinbad di jalur Gaza, ini ada 1.350 orang tersangka yang ditangkap di tahun 2024 saja. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan 1.350 orang tersangka teroris yang ditangkap Sinbad. Nah, dari 100 yang ditangkap ini, mereka dianggap terlibat atau punya informasi yang berkaitan dengan Sandra. Sandra yang ditawan oleh Hamas atau Jihad Islam atau warga Gaza sendiri. Warga sipil Gaza juga turut menyandra. Sehingga sampai hari ini masih ada 100 warga Israel dan juga warga asing yang ditawan di Gaza. Nah, Bapak Ibu, yang menarik, ternyata Sinbad juga menangkap ada 13 orang Israel yang menjadi mata-mata bagi negara Iran. Motivasinya apa? Motivasinya uang. Semata-mata hanya urusan duit. Saudara, Sinbad juga punya pasukan elit. Nama pasukan elitnya adalah Tim Tequila. Tim Tequila ini diturunkan untuk melawan teroris atau rencana teror sebanyak 32 kali. Nah, yang perlu juga Bapak Ibu ketahui, Sinbad juga menangani tentang cyber teror melalui dunia maya. Ada sekitar 700 serangan cyber yang ditangani oleh Sinbad. Jadi Bapak Ibu, tantangan negara Israel itu sangat besar. Untuk itulah Anda ada untuk berdoa bagi Israel. Saudara, terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Saya Monique Rakers, salam damai dari Fakta Israel. Damai hanya bisa tanpa teroris.